Ya, pada perkuliahan pada malam hari ini, saya akan membahas mengenai teori peluang. Nah, teori peluang pada dasarnya yaitu menghitung berapa besar kemungkinan ya, kemungkinan yang ada dari yang nol disebut dengan bahasa lainnya adalah mustahil, kemudian satu eh, adalah peluang yang pasti terjadi gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal terkait dengan teori peluang, diantaranya adalah menentukan hal-hal yang mungkin ataupun kejadian-kejadian yang mungkin terjadi begitu. Nah, diantaranya salah satu dari cara menghitung kemungkinan atau peluang yang terjadi dikatakan dengan aturan perkalian ya. Nah, contohnya ada di sini. Contohnya dari warna celana yang ada hanya ada warna biru dan coklat begitu ya. Kemudian warna baju yang ada hanya ada tiga yaitu merah, kuning, dan putih. Nah, peluang yang mungkin terjadi atau kejadiannya bukan peluang ya karena belum ada hitungannya. Yang mungkin terjadi yaitu perkalian silang antara warna celana dan warna baju. Sehingga ada dua jenis celana di sini dikali dengan tiga jenis baju, maka ada dua kali tiga ada enam kemungkinan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, kira-kira gambaran sederhananya begitu untuk bisa menentukan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi begitu ya. Nah, berikutnya adalah nah bisa juga menggunakan tabel ya, tabel seperti ini dengan cara yang sama tadi didapatkan ada enam kemungkinan seperti itu. Berikutnya adalah dalam hal rute ya, dalam hal rute juga ada beberapa eh, cara yang sama tadi dengan aturan perkalian. Jadi kalau dari misalkan di sini startnya dari A, kemudian dari A itu misalkan mau ke tujuan akhirnya C ya, tapi bisa melalui P dan melalui Q. Nah, nah, ini eh, banyaknya jalan yang ditempuh yaitu masing-masing daripada pilihannya itu sendiri ya. Dari A ke P ada tiga, kemudian dari P ke C ada empat, berarti di sini sendiri yaitu 4 kali 3 ada 12. Jadi dari A, P, C ini ada 12. Kemudian A, Q, C sendiri. Di sini A ke Q ada 2. Kemudian Q ke C ada 5. 2 kali 5, 10. Berarti 12 tambah 10 yaitu 22 ya. Nah, itu cara menghitung banyaknya kemungkinan yang terjadi ya, yang bisa saja terjadi. Gitu ya. Berikutnya adalah tadi ya sudah jelas. Ini cara perhitungannya. Dari kota A ke kota P dapat dipilih dengan tiga cara. Kota P ke kota C dapat dipilih dengan empat cara. Yang sudah dijelaskan dari gambar tadi. Yaitu total ada 22 cara. Sehingga eh, nanti setelah dihitung semua cara tersebut, maka dapat dilakukan ya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya. Peluang yang terjadi. Jadi kalau aplikasi sederhananya ya, teman-teman bisa contohnya ya kalau dia, kalau teman-teman ada yang mengikuti berita ya, contohnya yang berita terkait dengan eh, apa ya?
Kalau satpam yang ditembak ya, misalkan. Ini kita eh, ansip atau satpam yang ditembak baru-baru ini ya. Nah, nah ini. Nah, kalau kita baca sejenak ya, ikuti sejenak beritanya, ini sangat sebenarnya ya sangat sederhana ya. Maksudnya, ya, nah kalau kita ikuti beritanya, contohnya di sini, nah, eh, iya. Saya cuma ingin melihat dari sisi peluangnya aja ya. Nah, jadi bahwa aktivitas yang kita tonton di sini adalah pekerjaannya aparat kepolisian dalam menangkap pelaku ya, pelaku curanmor. Jadi skandal skandal sebenarnya bahwa ketika orang melakukan melakukan apa namanya itu kriminalitas gitu, maka sebenarnya polisi ataupun pejabat yang berkaitan itu sudah menganalisa secara sederhana yaitu bahwa dia akan melarikan diri menggunakan tiga jenis transportasi yang pada umumnya, yaitu apa darat, laut, dan udara begitu ya. Dan eh, secara umum, eh, secara umum eh, kalau terjadi di Jakarta, maka eh, kalau suatu kejadian kriminalitas terjadi di Jakarta, maka itu ada peluangnya, peluangnya cukup besar bahwa eh, pelakunya akan melarikan diri ke Bakauheni ya, ke Lampung atau Palembang gitu ya. Nah, kalau misalkan itu jalur jalur apa darat ataupun jalur jalur laut ya. Nah, kalau jalur daratnya menggunakan bus seperti itu atau kereta api dan seterusnya, termasuk juga pesawat gitu ya. Nah, kenapa Pak Arifan nggak bisa masuk Teams ya? Pak Arifan sudah masuk, sudah join? Sudah ya? Iya, saya kira kenapa. Nah, begitu ya. Nah, saya pernah mengalami sendiri contoh kalau ketika di Surabaya ya. Jadi ketika terjadinya suatu tindak curanmor saat itu, nah itu sudah umum di kalangan apa warga Surabaya bahwa kalau ada terjadi curanmor itu maka motornya itu akan dibawa ke Madura gitu ya. Dan itu ternyata memang tepat, benar ya. Banyak sekali ketika curanmor itu malah langsung ditunggu di jembatan Suramadu gitu. Dan itu eh, apa ditemukan gitu, ketemu orangnya gitu ya. Nah, eh, nah itu kira-kira begitu ya gambaran sederhana terhadap teori peluang dalam aplikasinya. eh nah, berikutnya adalah tentang permutasi dan kombinasi. Nah, permutasi dan kombinasi ini adalah dua jenis atau dua tipe pengambilan bisa dikatakan sampel atau banyaknya cara ya mencari banyaknya cara untuk mengambil R dari N ya. Jadi misalkan mau membentuk apa tim atau memilih tiga orang sebagai ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Jadi intinya memilih di antara beberapa orang ya, memilih beberapa objek dari banyak banyak objek ya. Nah, jadi memilih tersebut ada caranya
yaitu namanya permutasi dan kombinasi. Permutasi dan kombinasi ada perbedaannya khususnya mengenai urutan pengambilan. Jadi ada urutan yang diperhatikan seperti kombinasi, ada urutan yang tidak diperhatikan. Kalau urutan yang diperhatikan seperti permutasi, ini sorry maaf tadi salah, urutan pengambilan yang diperhatikan seperti permutasi. Jadi kalau AB tidak sama dengan BA, tapi dalam kombinasi AB dan BA sama begitu ya. Ini contohnya memilih 3 orang kelompok dari 5 orang ya. 3 orang itu ya siapa aja ya. Pokoknya eh, 3 orang dari 5 orang dalam hal itu adalah dia tidak peduli jabatan istilahnya atau urutannya siapa yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sedangkan di permutasi memilih 3 orang dari 5 orang, nah itu dia memperhatikan misalkan yang nomor 1 jadi ketua, nomor 2 jadi sekretaris, nomor 3 jadi bendahara. Nah itu berbeda dengan eh, kalau nomor 1 bukan ketua dan seterusnya. Nah, di sini digunakan istilah faktorial ya. Faktorial itu adalah perkalian eh, se perkalian angka 1 bilangan bulat begitu bilangan asli sampai n ya sampai bilangan terakhir yaitu n di sini kalau n faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 sampai n. Kalau 3 faktorial 1 kali 2 kali 3 kemudian 5 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 dan seterusnya. Nah, ini hampir sama dengan cara perkalian tadi ya. Nah, jadi ini adalah teknik yang digunakan nanti untuk terkait dengan permutasi dan kombinasi. Ya. Nah, permutasi tadi ini diuraikan lagi. Permutasi adalah eh, penyusunan kembali suatu kumpulan objek dan memperhatikan urutan. Ya, artinya urutan penempatan objek sangat penting dan dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Ya, nah ini jadi urutannya diperhatikan 1 2 3 berbeda dengan 2 3 2 1. Jadi bisa analoginya seperti password dan kursi terjadwal. Atau dalam hal pemilihan, ini adalah satu paket misalkan ketua, sekretaris, dan bendahara tentu berbeda dengan kalau posisinya ditukar gitu ya. Nah, itu terkait dengan permutasi yang digunakan adalah me- memilih sekian objek tadi dari n objek yang tersiap. Tentu n-nya lebih besar atau lebih banyak daripada R ya. Nah, dengan menggunakan rumus Pn, R sama dengan n faktorial per n kurang R faktorial gitu ya. Nah, dalam hal ini permutasi dan kombinasi tentu kita banyak kemudahan. Kalau di dalam perhitungan statistika, kita bisa menggunakan Excel ya dalam hal ini dengan menggunakan permut ya. Jadi permutasi itu adalah permut. Kalau di apa? Contohnya di sini dalam sebuah lomba ada 10 peserta. Berapa banyak cara untuk memilih juara 1, juara 2 dan juara 3? Tentu karena ada urutannya juara 1, juara 2 dan juara 3, tentu masing-masing peserta itu kan kalau ini ceritanya memilih ya. Karena memilih ini kalau dia pertandingannya subjektif, tentu memilih ini menjadi penting ya. Subjektif tuh maksudnya kayak dinilai keindahan, dinilai kerapihan. Itu kan subjektif sekali sebenarnya. Tapi kalau yang dinilai saintifik atau terukur, maka sebenarnya ini nggak bisa memilih juara 1, juara 2, juara 3 dari 10 peserta ya.
Contohnya kalau di Ulbi kemarin itu ada namanya lomba LKBB ya, lomba baris berbaris ya. Memang kan rapih semua pesertanya secara umum gitu. Jadi memilih juara satu, juara dua, juara tiga kan akhirnya sangat sulit ya, begitu. Tapi bagaimanapun harus dipilih yaitu masing-masing juara satu, juara dua, dan juara tiga. Nah, beberapa cara untuk memilihnya yaitu berapa banyak peluang yang mungkin, yaitu ini saja misalkan tiga juara satu, juara dua, dan juara tiga dari 10 peserta ini eh, ada sebanyak 720 cara gitu. Nah, ini dengan cara 10 faktorial dibagi tadi 10 faktorial dibagi n kurang r yaitu 10 kurang 3 yaitu 7 faktorial. Ini caranya yaitu dengan menguraikan 10 faktorialnya yang tadi dengan eh, ya 10 faktorialnya dengan eh, menguraikan 10 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 ya. Jadi ini yang sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Maunya 7 faktorial, nah ini diseret. Jadilah 10 kali 9 kali 8 yaitu 270 cara. Gitu ya. Tentu kombinasi kombinasi jumlahnya tentu lebih kecil daripada permutasi. Karena kombinasi tadi urutan juara satu, dua, dan tiga dia nggak mempermasalahkan gitu ya. Kalau kombinasi, nah tadi kombinasi nanti ada caranya sendiri. Nah, 720 cara. Kita bisa menggunakan, kalau pada Excel tentu kita bisa menggunakan eh, apa namanya, yang mudah aja ya, Excel. Kalau pada Excel kita bisa menggunakan combine ya, combine ataupun ya, permutasi. Nah, ini eh, memang cukup powerful. Nanti kita akan menggunakan berikutnya, kita coba ada beberapa soal barangkali yang kita kaitkan dengan Excel ya, penyelesaiannya, termasuk yang kemarin, di minggu kemarin, eh, dengan apa namanya, ukuran pemusatan data ya. Tapi saya masih rancang dulu ya eh, bahannya. Nah, kalau pada Excel tentu kita bisa menggunakan di sini permutasi ya. Eh, permut A atau permutation A ini juga boleh. Hmm. Ya, permut ya, number number chosen ya. Berarti numbernya ada 10, yang dipilih adalah chosen itu, yang dipilih adalah 3, maka kita 720 ya. Jadi sebenarnya udah sangat simpel ya. Nah, cuman kita eh, sorry sorry, iklan. Ya. Nah, eh ya. eh Oke.
Nah, berikutnya adalah kombinasi. Nah, kita lihat kombinasi adalah pemilihan suatu kumpulan objek tanpa memperhatikan urutan tadi. Artinya yang penting adalah objek apa yang terpilih, bukan posisi atau urutannya. Contohnya memilih 3 orang dari 10 orang untuk menjadi panitia. Ya, ini memilih 3 orang dari 10 orang, dia terserah, belum tahu. Misalkan siapa ketua, siapa anggota, siapa sekretaris ya. Ini juga berlaku untuk komite atau tim ya. Jadi kadang-kadang kan di kultur budaya kita juga kan ada juga orang yang misalkan eh, nggak mau dipilih sebagai ketua gitu ya. Atau hmm, mau jadi anggota aja gitu dan seterusnya. Nah, jadi eh, ada cara membentuk tim atau komite tadi misalkan, jadi dari sekian banyak orang dipilih aja orang-orang tertentu misalkan di 3 dari 10 orang, maka biarlah 3 orang itu berunding siapa yang jadi ketuanya, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi bendahara itu misalkan begitu. Nah, eh, modelnya bisa seperti itu ya dalam relasi hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat atau dalam hal pemilihan begitu ya. Nah, kemudian eh, contohnya membeli tiga buah dari 5 jenis buah yang tersedia. Jadi keranjang berisi apel, jeruk, dan mangga sama saja dengan keranjang berisi mangga, apel, dan jeruk. Nah, contohnya. Jadi analoginya tadi komite atau tim yang dipilih ya, yang tidak memperhatikan urutannya begitu ya. Nah, cara menghitung kombinasi yaitu ditulis dengan kombinasi eh, R dari N, yaitu pengambilan banyaknya objek, yaitu 3R objek dari N, ditulis CNR atau NR seperti ini, maka N faktorial dibagi R faktorial per N kurang R faktorial. Jadi eh, caranya adalah dengan cara membagi faktorial yang sama ya. Di sini ada N faktorial, di sini ada dibagi R faktorial per N kurang R faktorial. Nah, ini pasti ada yang sama nih, yaitu eh, contohnya dari 10 orang akan dipilih 3 orang mewakili sekolah dalam suatu konferensi. Berapa banyak cara memilih 3 orang tersebut? Nah, kalau yang tadi yang permutasi 720 orang, nah kalau yang kombinasi 3 dari 10 tadi hanya 120 orang karena eh, kalau 3 orang ya orang yang sama itu hanya dihitung sekali, jadi berarti bagi 3 dari 720 ya, kira-kira begitu ya. Nah, dibagi 3 atau dibagi 4 ya, begitu ya. Nah, enggak pas ya dibagi, kalau dibagi 3 atau dibagi 4 enggak pas. Kalau dibagi malah dibagi 6 ya. 6 ya betul. 6 720 ya. Nah, jadi cara menghitungnya adalah dengan cara tadi 3 dari 10 yaitu kombinasi 10 faktorial dibagi 3 faktorial yang ini, kemudian 10 dikurangi 3 yaitu 7 faktorial. Nah, 10 faktorial ini diuraikan jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Udah stop di sini aja untuk 7 ya. Karena sudah ada yang sama di bawahnya 7 faktorial. Kemudian di bawahnya 3 faktorial yaitu 3 kali 2 kali
1. 7 faktorialnya dicoret, 3 kali 2 adalah 6, 3 kali 2 6 dicoret dengan yang di atas, 3 dengan 9 bisa, 2 dengan 8 bisa, itu 4 ya. 4 kali 3 12, yaitu 120 cara gitu ya. Adapun dengan menggunakan Excel, kita bisa menggunakan tadi combine ya, combine. Combine atau apa? Ini kita cek aja dulu. Nah, itu kita bisa menggunakan kombinasi atau combine. Nah, tadi hasilnya adalah 120. Kalau kita menggunakan combine, bisa kombina atau kombina bisa ya, yaitu mengambil ini numbernya ada 10, diambil 3, maka kombinasinya pasti tadi 120 ya. Itu secara singkat seperti itu. Ini kalau kita menggunakan aplikasi, nah tentu bagaimana cara kita memahami konsep di awalnya ya, yang mana merupakan permutasi, yang mana merupakan kombinasi begitu ya. Nah, nanti kita akan masuk di eh, apa namanya itu konsep diskrit dan kontinu ya. Peluang diskrit dan peluang kontinu yang sebenarnya lebih lebih menarik di sana dikarenakan di situ ada model pengujian ya, seperti kalau kita menguji eh, apa namanya itu dalam industri itu ada menguji misalkan bohlam. Bohlam itu ada yang gagal, ada yang berhasil, gagal berhasil dan seterusnya. Nah, itu ada beberapa konsep peluang yang digunakan untuk melakukan pengujian pada sampel ya. Dan itu sebenarnya sangat relate dengan industri eh, sederhana ya, maksudnya cara cara pengujian yang sederhana tapi masih bisa dilakukan gitu ya. Nah, konsep dasar peluang yang pertama adalah eksperimen. Terminologi yang sering digunakan yaitu eksperimen, setiap tindakan atau proses yang menghasilkan observasi. Jadi setiap eh, tindakan atau proses yang menghasilkan observasi dikatakan eksperimen. Kemudian ruang sampel itu semua kemungkinan yang terjadi semua kemungkinan yang terjadi pada eksperimen acak ya. Jadi kalau eh, ada ada kemungkinan yang terjadi di luar eksperimen, maka sebenarnya ruang sampelnya itu nggak tepat ya, gitu. Kemudian kejadian atau himpunan bagian dari ruang sampel yang memenuhi syarat ya. Kejadian atau yaitu himpunan bagian dari ruang sampel yang memenuhi syarat. Nah, kardinal dinotasikan dengan n jumlah banyaknya himpunan. Jadi peluang secara umum dinotasikan atau dirumuskan dengan banyaknya kejadian. Kejadian itu maksudnya yang terjadi, yang apa namanya, yang berlaku, yang sedang terjadi, ya. Kemudian NS itu adalah banyaknya sampel ya. Jadi banyaknya yang terjadi dibagi dengan banyaknya sampel. Itu yang dikatakan dengan peluang secara umum. Tadi sudah disampaikan, peluang berkisar di antara 0 sampai 1. Kemudian eh, ya kalau dia nilainya totalnya, total seluruh peluang bernilai sama dengan 1. Nah, yang paling sederhana dalam dalam pelemparan dua dadu secara bersamaan, maka peluang yang terjadi, kemungkinan yang terjadi adalah ini tadi pakai metode perkalian ya. Nah, ada dadu 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
kemudian dadu yang kedua juga 6, maka ini dikatakan totalnya keseluruhan itu adalah namanya ruang sampel. Ini ruang sampel yang terjadi yang mana? Ruang kejadian. Nah, ini ruang kejadian adalah kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang memenuhi syarat. Jadi kalau disyaratkan di sini adalah jumlah angka pada kedua dadu sama dengan 7, maka yang dikatakan dengan ruang sampelnya adalah 16, ya, 25, kan 7 ya, berjumlah 7, 34, 43, 52, dan 61. Beda nggak 61 di sini dengan 16 di sini? Beda. Karena di sini misalkan dadu 1 yang angkanya 1, di sini dadu 2 angkanya 6. Kebalikannya di sini dadu 1 angkanya 6, di sini dadu 2 angkanya 1. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi nggak yang bernilai sama dengan 7? Kayaknya udah nggak ada ya. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6, berarti 6 dibagi 36 ya. NE-nya adalah 6, kemudian NS-nya adalah 36. Jadi 6 dibagi 36 sama dengan 1/6 ya. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, istilah peluang identik dengan kata mungkin. Misalnya, mungkin besok hujan lebat, mungkin bulan depan terjadi bencana alam, tsunami, mungkin terjadi malpraktek, mungkin salah mengetik huruf, mungkin kecelakaan terjadi setiap hari. Nah, pemberian nilai numerik pada sesuatu yang bersifat mungkin disebut peluang. Sebagai contoh, peluang besok hujan adalah 75%. Peluang malpraktek adalah 0,08. Jadi kalau kata mungkin itu sebenarnya bahasa yang tidak terukur. Ketika diberikan angka numeriknya, maka dia menjadi peluang yang terukur ya setidaknya begitu. Kemudian juga bisa menggunakan data-data dari sebelumnya. Contoh, kalau data cuaca kan biasanya sudah ada dari data-data yang hari sebelumnya. Kemudian definisi peluang klasik tadi udah ya sama, yaitu banyaknya peristiwa atau kejadian dibagi dengan banyaknya eh, ruang sampel ya, yaitu A per N, dalam hal ini penulisan aja. Contoh lain dari konsep dasar peluang tadi ini menggunakan metode apa namanya? Metode perkalian ya, metode persilangan. Misalkan berdasarkan saksi pada olah TKP diketahui bahwa dua orang perampok suatu toko emas adalah seorang penjahat bertopeng ya. Nah, yang pertama, ruang sampel ditentukan dengan menggunakan diagram poin sebagai berikut ya. Yang pertama tadi bisa jadi eh, orang pertama tadi adalah apa? Wanita atau laki-laki. Kemudian orang kedua bisa jadi wanita atau laki-laki. Jadi masing-masing di sini adalah di sini dikatakan ruang sampel ya, kemungkinan yang terjadi begitu ya, yaitu eh, yaitu
Wan- Wanita, wanita, laki-laki dan wanita, wanita dan laki-laki, dan laki-laki dan laki-laki, gitu ya. Sehingga, sehingga bisa diketahui tadi, misalkan, ya, peluang perampok keduanya laki-laki adalah L, L, ya, yaitu L, L laki-laki dan laki-laki. Laki-laki dan laki-laki, maka peluangnya adalah seperempat 0,25 ya dari eh, empatnya tadi. Kemudian peluang perampoknya laki-laki, salah seorangnya laki-laki dan lainnya perempuan, yaitu 0,5. Ya, karena ada dua, yaitu wanita dan laki-laki, laki-laki dan wanita. Dan yang terakhir adalah peluang perampok kedua wanita adalah keduanya adalah wanita juga 0,25. Total kalau digabung di sini adalah nilainya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah definisi ini bisa juga dipakai eh, definisi empirik atau statistik bisa juga dipakai untuk terjadinya peristiwa tertentu berdasarkan pengalaman yang telah lalu atau pendapat para ahli. Misalkan, apabila dari n buah rentetan peristiwa terdapat sekian buah peristiwa yang terjadi, maka peluang terjadinya peristiwa tersebut adalah limit limit T per N ya, yaitu banyaknya peristiwa yang terjadi dibagi dengan N, yaitu kalau kita simpelnya tadi dibagi aja berapa yang terjadi dengan yang ada gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan di antara 8.000 pengendara, 25 lupa membawa SIM, berarti ini kenapa 30 ya? Ya, ini salah ya. Ya, harusnya 25 dibagi 800 ya, sederhana ya. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke peluang suatu kejadian atau peluang peluang gabungan, nah saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan berita tadi ya. Nah, berita tadi. Nah, ini saya sebagai matematik matematik ya, basicnya matematik ataupun statistik ya. Nah, ini menarik bagi saya sebagai kajian sosial ya. Jadi eh, saya sendiri pernah mengalami di perumahan saya ada eh, ada apa yang jaga malam ya, sip ataupun pos kamling begitu ya. Jadi motornya di maling begitu, di maling kemudian jam 3 pagi dan dia melakukan pengejaran dan eh, kabar buruknya adalah warga di perumahan saya itu dia meninggal ya, meninggal karena mengejar maling tersebut ya. Jadi yang ingin saya sampaikan begini ya, bagaimana statistika bekerja termasuk dalam hal kalau mahasiswa melihat berita seperti ini ya, kalau saya menganalisanya secara sederhana saja tadi begini, ini kebetulan nggak ada itunya ya, nggak ada CCTV ya, ya apa, nah kita lihat yang berita lainnya.
Suara saya masih cukup jelas ya. Terus, halo, Jelas Pak. saya ingin menunjukkan bagian ini ya, bagian CCTV, bukan bagian penangkapan ya, bagian CCTV ya. Ya, udah lewatkan aja, susah nyarinya kalau udah lewat. Nah, jadi sederhananya begini, ketika terjadi kasus yang ini, dia Hansip itu melihat bahwa ada pelaku curanmor dua orang, begitu ya. Nah, dia sendiri dan mungkin sama temennya, kalau saya lihat di CCTV-nya itu adalah dua orang juga, begitu ya. Nah, jadi dalam posisi yang sama seperti itu aja, kalau kita mau menghitung secara statistik, sebenarnya itu nggak nggak apa nggak baik ya, menurut hitungan statistika saya, yaitu nggak baik bagi Hansip atau bagi eh, satpam dalam kondisi dua orang menangkap maling dua orang. Nah, jadi itu artinya seimbang. Kalau kita mau pakai logika, artinya kalau ada dua maling, setidaknya itu tiga orang yang melakukan penangkapan, begitu. Sehingga meminimalisasi faktor risiko, gitu. Nah, eh, dan itu juga terjadi pada yang tadi saya katakan di perumahan kompleks saya. Eh, Motornya dimaling gitu, diambil. Dia mengejar dengan motor yang lain. Saya sampai melakukan simulasi sederhana. Apakah kalau misalkan yang punya motor tadi berhasil menangkap malingnya, apakah dia bisa selamat juga? Dan belum tentu. Jadi peluang terjadinya keburukan, begitu hal negatif itu justru lebih besar, gitu ya. Walaupun tadi dia berhasil menangkap malingnya. Kenapa? Karena satu-satu, satu-satu, face to face, begitu ya. Jadi eh, dalam hal itu, makanya kalau kita menggunakan logika matematika, statistik ya, maka kita bisa berpikir lebih lebih jernih, begitu ya. Setidaknya dalam kondisi yang seperti itu, bahkan saya mengatakan kalau dalam kondisi tertentu, misalkan malam hari di depan mata, misalkan motor kita dicuri, gitu ya. Nah, kita bahkan nggak perlu untuk melakukan pengejaran. Yang perlu kita lakukan adalah misalkan membuntuti saja, gitu, membuntuti sampai mengetahui kondisi lebih aman, begitu ya. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi saya ingin mengatakan di sini eh, apa namanya, terkait kasus ini saya tidak istilahnya kalau kita menganalisa versi lainnya tentu apa namanya, eh, ya biasa, apa istilahnya, eh, orangnya sangat, apa istilahnya itu ya, si korban tentu dia menjalankan tugas dengan baik, kemudian dia juga bertanggung jawab terhadap keamanan dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang faktor risiko, ya seharusnya tadi kalau dua orang maling ditangkap dengan oleh dua orang maling juga, walaupun dia satpam, sebaiknya itu dihindari. Artinya tidak langsung melakukan penangkapan atau penyergapan, begitu. Nah, itu contohnya ya, contoh sederhananya. Karena di kayak tadi kalau kita hitung faktor peluangnya ya 50-50, karena dua lawan dua lah.
Kalau 50-50 kita nggak bisa menjamin ini, nggak bisa menjamin keamanan diri kita sendiri. Maka sebenarnya kalau kita masuk dalam kajian statistik atau teori peluang, sebenarnya itu termasuk kebodohan juga begitu. Ya, seperti halnya misalkan orang eh, melakukan apa istilahnya itu ngajak gelut ya begitu ya, ngajak berantem begitu ya. Seperti kalau di Madura misalkan apa namanya eh, eh, ya adu golok ya itu. Itu kan sebenarnya salah satu kebodohan juga ya, ya dengan alasan apa namanya, oh carok ya, carok, dan alasan eh, apa martabat apa harga diri dan seterusnya ya, artinya secara peluang tadi ya sama aja 50-50 juga begitu. Artinya artinya kalau pulang istilahnya kalau kalah ya udah selesai gitu, udah nggak ada lagi yang namanya martabat atau apa gitu. Berikutnya eh, terkait dengan peluang gabungan ya. Nah, peluang gabungan yaitu misalkan hasil suatu survei pada kantor pengadilan melaporkan bahwa terdapat 200 orang dengan kasus pelanggaran hukum, 110 narkoba, dan 100 kasus curanmor, dan 40 diantaranya terjerat dengan kasus yang gabungan yaitu narkoba dan curanmor. Maka yang perlu digambarkan diagram Venn-nya, yang pertama yaitu yang 40 ini dulu ya. 40 ini, kemudian baru sisanya eh, 110 dikurangi 40, 100 dikurangi 40 ya. Nah, seperti ini. Ini 40 dulu. Kemudian 110 dikurangi 40 yaitu 70, dan 100 dikurangi 40 yaitu 60. Kemudian jika kita ke kantor pengadilan itu dan bertemu salah seorang dari 200, ya bertemu salah seorang dari pelanggar tersebut, berapa peluangnya bahwa orang itu merupakan termasuk dalam kasus narkoba atau curanmor? Ya, berapa peluangnya? Ya, berapa peluangnya bahwa orang itu adalah termasuk dalam kasus narkoba atau curanmor? Nah, kalau narkoba atau curanmor, maka ya, nah, yang jadi narkoba yang ini, dua-duanya yang ini, curanmor yang ini. Berarti narkoba atau curanmor yang ini ya, 170 dibagi dengan 200. Ya, ya. 170 dibagi dengan 200 yaitu 0,85. Nah, ini sebenarnya mungkin di sini hanya sebagai apa namanya itu soal ya. Tapi kalau kita mau melihat lebih dalam, eh, banyak kasus yang mirip, istilahnya cara peluangnya mirip ya. Contohnya begini. Anda tahu nggak bahwa sebenarnya penghuni penjara itu sebagian besar itu adalah mereka orang yang pernah menghuni penjara juga gitu. Jadi bukan orang yang pertama sekali masuk ke dalam penjara gitu ya. Nah, eh, kalau saya mengambil contoh, saya bilang statistik paling sederhana contohnya, misalkan Ahmad Zoni aja misalkan artis ya, ya dia masuk penjara karena narkoba itu, dan setelah selesai ataupun mau selesai dia tertangkap lagi narkoba juga itu. Nah, itu menunjukkan bahwa sebagian besar penghuni penjara sebenarnya adalah orang yang sama yang apa melakukan kejahatan yang berulang ataupun eh, kejahatan yang berulang ataupun dia
melakukan kejahatan lainnya. Nah, itu saya juga nggak mengerti ya, bagaimana konsep yang ada di sana ya, di dalam penjara begitu, sehingga sebenarnya banyak sekali kemungkinan eh, kejahatan kejahatan yang awalnya biasa saja, tapi ternyata nggak bisa selesai di penjara begitu ya. Malah semakin hebat ya begitu. Nah, kalau kita lihat kayak sekarang, kalau ada yang nonton berita tuh Kanjeng Dimas Taat Pribadi udah keluar dari penjara ya. Padahal eh, 18 tahun begitu ya, kalau nggak salah itu hukumannya, dan dia adalah kasus pembunuhan berencana begitu ya. Tapi udah 5 tahun udah keluar lah. Berarti kasihan banget ya rakyat Indonesia begitu maksudnya. Kalau kemungkinan orang ini melakukan kejahatan yang sama gitu ya. Jadi peluang untuk dia melakukan kejahatan yang sama itu sebenarnya sangat besar gitu ya. Eh, itu beberapa kejadian yang saya ikuti ya ternyata eh, katakanlah misalkan pembunuh itu juga orang yang keluar dari penjara dan memang pernah melakukan hal yang seperti itu yang sama begitu ya. Nah, berikutnya adalah jika selain kasus narkoba dan curanmor ada kasus pemerkosaan, berapa peluang orang yang termasuk dalam kasus pemerkosaan tersebut ya. Jika selain kasus narkoba dan curanmor ada kasus pemerkosaan, berarti sisanya ya. Nah, sisanya adalah yang tadi 30 dibagi dengan 200 yaitu 0,15 yaitu 15%. Berikutnya, nah ini ada terkait dengan kejadian saling bebas dan saling lepas ya. Ada dua kejadian, A dan B dikatakan saling lepas jika berlaku A irisan B tidak A irisan B sama dengan nol ya. Itu dikatakan kejadian saling lepas ya. Nggak ada irisan antara kejadian A dan kejadian B. Sedangkan saling bebas, independen, artinya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Ya, contohnya kalau kita lemparkan dadu, misalkan, atau kita lemparkan koin, itu kejadian pertama dan kejadian kedua, itu dia saling saling bebas, independen. Jadi tidak mempengaruhi hasil yang A itu terhadap yang B, gitu. Atau hasil yang pertama terhadap hasil yang kedua itu saling bebas atau independen. Ya, itu bukan saling lepas, tapi saling bebas karena tidak saling mempengaruhi. Jadi cara membuktikan dia saling bebas atau independen yaitu P A irisan B yaitu PA kali PB. Ya. Bisa dilihat di gambar di sini. Ini A dan B saling lepas. Ini tidak saling lepas. Bukan bukan apa? Bukan saling bebas ya, beda. Jadi ini saling lepas, ini syaratnya. Nah, tidak saling lepas berarti ini tidak sama dengan nol begitu ya. Ada irisannya yaitu irisannya yang ini. Sedangkan kalau dua kejadian saling independen, saling bebas, maka PA irisan B yaitu PA kali PB. Kemudian peluang bersyarat ya. Nah, peluang bersyarat yaitu conditional eh, probability dikatakan peluang bersyarat karena dikarenakan bersyarat karena kejadiannya sudah dibatasi. Jadi sudah ada batasan terlebih dahulu. Contohnya kita mau milih pemimpin tapi harus yang laki-laki. Ya, berarti udah disyaratin dulu laki-laki. Berapa jumlah laki-laki yang ada di Indonesia kan gitu. Atau berapa jumlah laki-laki yang diajukan oleh partai politik ya, misalkan begitu ya.
Jika jika kejadian pembatas itu A, ya, dan kejadian peluangnya yang ingin dihitung adalah B, maka peluang bersyarat adalah PB dengan syarat A. Ini cara bacanya PB dan syarat A, peluang B dan syarat A, yaitu PA irisan B dibagi dengan PA, yaitu P peluang kejadian A. Ya. Jadi dibaca peluang kejadian B dengan syarat AA terjadi terlebih dahulu. Kita mengatakannya tadi eh, apa syarat, misalkan mau milih pemimpin tapi harus laki-laki, mau milih apalagi misalkan mau milih ya mau milih tim atau komite tapi harus orang orang daerah atau orang lokal misalkan. Nah, eh, peluang kejadian bersyarat yaitu dasar daripada teorema Bayes ya. Nah, Bayes ini sangat sering digunakan dalam teori peluang ya. Jadi yaitu probabilitas B dengan syarat A ditulis PBA, dan kata lain kita bekerja untuk menentukan peluang B dengan syarat A. Nah, di sini kalau kita lihat tabel di sini ada anggota DPR atau DPRD, ada artis, jumlah artis begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa peluang seorang wanita dengan syarat ia juga seorang anggota DPR. Nah, berarti kan anggota DPR-nya itu harus dipilih dulu, baru kemudian eh, apa dia seorang wanita. Berarti ini anggota DPR-nya berapa orang? Anggota DPR yaitu 550 orang. Nah, sedangkan wanita berapa? 150 berarti 150 dibagi dengan 550. Kalau cara dari tabel ya langsung ya. 150 dibagi 550. Harusnya kalau kita hitung peluang ini totalnya semestanya atau ruang sampelnya adalah 900. Berarti 150 ya tadi dibagi dengan 900 ya. Nah, itu merupakan irisannya. Ini irisan ya 150, dia anggota DPR dan dia juga adalah wanita. Nah, irisannya adalah 150. Berarti balik lagi ke sini PA iris B yaitu 150 per 900, ini 150 per 900. Kemudian PA-nya tadi, A-nya adalah eh, yaitu anggota DPR. Anggota DPR-nya adalah 550 per 900, yaitu 0,27. Sebenarnya kalau pada tabel tadi lebih simpel, yaitu peluang kejadian B dengan syarat A, dilihat aja A-nya. A-nya itu syaratnya apa? Nah, ini juga. Peluang seorang wanita dengan syarat iya juga seorang anggota DPR, berarti kan dia harus anggota DPR tuh. Berapa orang anggota DPR ya? Ini aja yang di blok atau di highlight. 550 disyaratkan maaf. Yang disyaratkan anggota DPR, peluangnya seorang wanita, dia seorang wanita tapi disyaratkan anggota DPR, berarti 150 dibagi 550 gitu. Ya, ada pertanyaan nggak untuk ini peluang bersyarat, peluang kejadian bersyarat? Ada? Ya. Ada? Nggak ada? Berikutnya adalah
Nah, dilakukan pengamatan terhadap orang yang telah tamat SMA di suatu kota kecil, maka dikelompokkan menurut jenis kelamin dan status pekerjaan. Ya, yaitu laki-laki dan perempuan ini berdasarkan jenis kelaminnya, kemudian bekerja dan tidak bekerja berdasarkan status pekerjaannya. Ini ya simpelnya begitu ya. Kemudian dihitung apa? eh, Pertanyaannya adalah kita akan menghitung peluang terpilih laki-laki jika diketahui orang tersebut sudah bekerja. Jadi dilihat aja yang udah bekerja berapa? 600. Berarti kalau ini kan 600 itu adalah syaratnya. Ya, kita akan menghitung peluang terpilih laki-laki jika diketahui orang tersebut sudah bekerja. Nah, berarti ini syaratnya nih. Syaratnya berarti 600. Maka kita akan menghitung peluang terpilih laki-laki. Laki-laki 460. Maka 460 per 600 ya. Itu kalau dari tabel dengan cara seperti itu. Tapi kalau dari cara menggunakan teorema tadi, ya, teorema peluang peluang bersyarat, ya, maka yang dilakukan adalah P tadi P A dengan syarat B, ya, atau B dengan syarat A boleh, B dengan syarat A, maka sama dengan P B iris A, irisannya yaitu yang di bawahnya adalah P PB ya, gitu ya. Peluang kejadian B ya. Betul ya. PB dan syarat A peluang kejadian A, sorry. Nah, saya juga nggak hafal kalau rumus ya. Nah, peluang kejadian A. Tapi kalau untuk di sini, kalau di tabel ini langsung aja tadi syaratnya ini bekerja. Jika kita akan menghitung peluang terpilihnya laki-laki 460 ya, berarti langsung aja peluang B dengan syarat A, maksudnya adalah peluang terpilihnya laki-laki, tapi ternyata dia sudah bekerja dengan syarat sudah bekerja, maka 460 dibagi tadi di 600, begitu ya. Nah, kalau menggunakan teorema yang tadi bias ya, yaitu B iris A, irisannya apa? Dia bekerja, kemudian dia juga laki-laki. Nah, irisannya di sini 460. Maka 460 dibagi dengan yang ini, dibagi dengan 900. Karena peluang keseluruhannya adalah 900 dibagi dengan peluang kejadian A. Kejadian A itu apa? Yang yaitu bekerja, sudah bekerja berapa nih? Yaitu 600 ya. Nah, berarti 600 dibagi dengan 900. Maka ini bisa dicoret di 460 dibagi dengan 600. Ya, 46 dibagi dengan 60. Ya, hasilnya sama tadi, yaitu 0,27. Oh, bukan itu. Apa? Hasilnya adalah 0,77 ya. 0,77. Nah, ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau saya cukup jelas ya. Masih. Ya.
Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Nggak ada. Nah, eh ya saya coba yang salah satu aplikasi yang apa? Ya, saya coba buka dulu di sini ya. Ntar saya cari referensi dulu. Nah, ini sebenarnya ada buku yang menarik juga. Nanti sayanya di pertemuan berikutnya deh. Cuman ini udah pertemuan 6 ya. Ya, silakan. Ini kita akan coba di buku ya, ada beberapa buku. Terus saya mau buka Ron di Ron Larsen tapi agak ini bukunya dia bukunya. Ya. Nah, ini eh, barangkali sebagai penutup pada malam hari ini ya. Eh, Mudah-mudahan nanti saya bisa men-share lebih apa namanya terkait dengan statistika. Ini memang menariknya kalau ada datanya ya. Nah, ini salah satu buku yang ada datanya nanti yang bisa digunakan ya. Nah, di sini contohnya pengenalan daripada statistik ya. Ini tentu eh, aplikasinya nih ya, ini ya. Nah, di sini ada hal yang menarik di sini, yaitu contoh dalam hal pengerjaan proyek ya. Dalam hal pengerjaan proyek, di sini ada di eh, apa namanya itu semacam eh, semacam data ya, data sebelumnya bahwa di sini bahwa untuk membuat eh, apa istilahnya ini tahapan satu ya dalam hal proyek bangunan lah begitu semacam itu. Nah, untuk dalam tahapan satu membutuhkan kurang lebih ini 2 bulan. Kemudian untuk tahapan kedua atau konstruksi itu membutuhkan waktu 6 bulan. Ya, jadi ditandai di sini dengan notasinya kejadiannya itu 2,6. Ya, ternyata berdasarkan data ya
Ya berarti total project waktunya itu berarti 8 bulan, yaitu 2 tambah 6 ya. 2 tambah 6. Itu. Ini sangat basic sekali sebenarnya. Cuman ini lebih aplikatif sebenarnya bagaimana bisa diimplementasikan. Kemudian yang berikutnya juga sama, ada tahapan 1 yaitu 2 bulan. Kemudian tahapan kedua atau konstruksinya adalah 7 bulan. Sehingga di sini eh, dibutuhkan waktu 9 bulan totalnya, atau dinotasikan di sini 2,7. Nah, kira-kira dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 12 bulan. Nah, itu masing-masing dimaksudkan untuk aktivitas yang berbeda nih, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kemudian dibuatlah apa namanya itu, istilahnya dibuatlah hitung hitung waktu ya. Kalau diberikan waktu, mana tadi? Kalau diberikan waktu untuk pengerjaan selama selama apa namanya 3 tahun, nah masing-masing berapa waktu yang di diberikan begitu ya dari masing-masing aktivitas tersebut. Hmm. Jadi kalau diuraikan di sini dari yang 2 bulan eh, diagramnya ya. Kalau yang dari 2 bulan ada step satunya ada yang kalau yang 2 bulan maka di step 2-nya ada 678. Yang 3 bulan juga 678. Yang 4 bulan juga ada 678. Maka ini totalnya adalah masing-masing 8, 9, 10, 9, 10, 11, 10, 11, 12 bulan. Nah, itu masing-masing daripada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi daripada diagram proyek yang dilakukan, gitu ya. Nah, kalau dihitung total daripada eh, waktu tadi, ya berdasarkan data sebelumnya, ini number of past project having this completion times. Jadi kalau ada data sebelumnya, ya, tuh, ini berdasarkan hitungan, harusnya yang atas itu berdasarkan hitungan. Nah, ini berdasarkan data yang sudah ada. Ya, data yang sudah ada, walau stake 1 tahapannya itu 2 bulan, stake 2 tahapannya itu 6 bulan. Ya, seharusnya begitu, tapi ternyata diselesaikan di dalam jangka waktu 6 bulan saja. Kan harusnya tadi di atas itu adalah dia 8 bulan tuh. Ternyata completion time-nya berdasarkan waktu yang apa yang dicatat itu ternyata bisa lebih cepat begitu. Jadi 6 bulan. Nah, sehingga kalau menggunakan data yang ada di sini, data yang sudah ada pada tahun sebelumnya, ternyata totalnya hanya membutuhkan 40 saja, 40 bulan. Dari yang sebelumnya di sini lebih lebih besar lagi ya. Kalau yang di atas tadi, eh, nah ini lebih besar lagi. Ini 12, 12, 11, 10 kan lebih banyak tuh. Nah, sehingga eh, kalau misalkan ini berdasarkan data, sudah ada data tahun sebelumnya begitu, maka di sini bisa dirancang penghematan waktunya, dirancang penghematan waktu. Penghematan waktunya dengan cara
Kalau diberikan waktu tadi misalkan 3 tahun aja, ya atau berapa dibagi aja 3 tahunnya, gitu. Ya, ini contohnya. Ini kan total tadi 40 ya. Nah, maka kalau dibagi tadi eh, selesainya tadi 6 bulan, 6 dibagi 40, 0,15. Ya, 6 dibagi 40, 0,15 dan seterusnya, totalnya adalah 1. Jadi, completion completion time-nya yang awalnya adalah lumayan ini 8, 9, 10, 9, 10, 11, 10, 11, 12. Nah, ketika eh, apa namanya itu peluang dihitung peluang dari masing-masing tingkat eh, apa namanya itu tingkat penyelesaian proyeknya, yaitu masing-masing dengan tingkat tingkat peluangnya masing-masing 0,15 sesuai dengan angka ini ya tadi, sesuai dengan angka besaran ininya tadi eh, yang sebelumnya ya gitu. Nah, itu contoh-contoh dalam penggunaannya ya, itu. Nah, silakan ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini projection time-nya tadi 8, 9, 10 dan seterusnya. Ternyata kalau menggunakan data sebelumnya, kalau itu rancangannya, data sebelumnya tadi 6, 6, 2 dan seterusnya, ya, maka kalau digabung adalah 40, maka peluangnya masing-masing ya, yaitu 0,0,15, 0,15 dan seterusnya. Gitu ya. Itu contoh daripada eh, aplikasi peluang pada pengerjaan proyek. Saya rasa itu aja untuk perkuliahan pada malam ini. Kalau nggak ada